Halo anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kabar kalian senantiasa sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari limit tidak hingga fungsi aljabar. KD-nya adalah sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu kita pahami limit tidak hingga fungsi aljabar. Pertama, silakan kalian perhatikan gambar grafik fungsi Hx berikut. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa fungsi H terdefinisi pada selang terbuka yang memuat 3 kecuali 3 itu sendiri. Apa yang terjadi dengan nilai fungsi H apabila X cukup dekat dengan 3? Selanjutnya, perhatikanlah grafik fungsi Hx dan tabel di bawah ini. Tampak bahwa jika X dekat dengan 3 baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, Hx menuju bilangan yang sangat besar. Dalam kasus ini dinamakan sebagai limit tak hingga. Maka sudah punya gambaran ya, apa itu limit tak hingga fungsi aljabar? Selanjutnya, mari kita pertimbangkan fungsi Gx sama dengan 1/X. Apa yang terjadi jika pendekatan X akan semakin besar dan semakin besar? Dalam notasi limit ditulis sebagai limit X menuju tak hingga dari 1/X. Untuk menentukan hasilnya, mari kita perhatikan tabel berikut. Ketika nilai X sama dengan 10, kita substitusikan ke dalam fungsi Gx, kita peroleh 0,1. Ketika nilai X sama dengan 100, kita substitusikan ke dalam fungsi Gx, kita peroleh hasilnya 0,01. Begitu seterusnya sampai nilai X ini tak hingga besarnya. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai X yang disubstitusikan semakin besar, maka akan tampak bahwa nilai Gx sama dengan 1/X akan semakin mengecil. Kesimpulannya adalah nilai limit X menuju tak hingga dari 1/X ini sama dengan 0. Nah, nilai limit X menuju tak hingga dari 1/X sama dengan 0 ini akan sering kita gunakan pada tahapan selanjutnya, anak-anak. Untuk itu harus selalu kalian ingat ya. Materi inti yang akan kita pelajari hari ini adalah limit tak hingga fungsi aljabar bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, bentuk tak hingga per tak hingga ini kita peroleh dari hasil substitusi. Karena kita mensubstitusikan limit X menuju tak hingga, berarti yang kita substitusikan adalah X sama dengan tak hingga ke dalam fungsi yang akan kita cari limitnya. Dalam matematika, bentuk pecahan 0/0 dan tak hingga per tak hingga tidak didefinisikan. Meski demikian, kita bisa mencari limit bentuk-bentuk aljabar dalam bentuk tersebut. Untuk memahami limit tak hingga, perhatikanlah lebih teliti contoh-contoh yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya, Ibu akan membahaskan 3 contoh permasalahan terkait limit tak hingga fungsi aljabar bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, 3 contoh ini memiliki 3 karakteristik yang berbeda. Untuk itu, silakan kalian perhatikan supaya nanti di akhir pembelajaran kita dapat menentukan kesimpulan atau menemukan kesimpulan dari bentuk solusi limit tak hingga fungsi aljabar bentuk tak hingga per tak hingga. Contoh yang pertama adalah contoh 10. Di mana kita diminta untuk menentukan limit X menuju tak hingga dari 4X dikurangi 2 per X ditambah 8. Kalau kalian lihat, pangkat dari variabel X pada pembilang dan penyebut pada kasus ini adalah sama, yaitu 1.
Langkah pertamanya kita substitusikan X sama dengan tak hingga ke dalam fungsi yang mau kita cari limitnya. Maka kita peroleh hasilnya tak hingga per tak hingga. Oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membagi setiap komponen fungsi dengan X yang memiliki pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah X. Maka setiap komponennya kita bagi dengan X, sehingga kita peroleh limit X menuju tak hingga dari 4X per X dikurangi 2 per X per X ditambah 8 per X. Kita sederhanakan. Setelah proses penyederhanaan, maka kita bisa mencari nilai limit dari X menuju tak hingga. Nah, kita menggunakan apa yang sudah kita cari sebelumnya, yang sudah kita tahu, yaitu bahwa limit X menuju tak hingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Maka kita peroleh hasilnya 4 dikurangi 0 per 1 ditambah 0 sama dengan 4. Karena limit X menuju tak hingga dari negatif 2 per X itu sama dengan 0, dan limit X menuju tak hingga dari 8 per X itu sama dengan 0. Sehingga limit X menuju tak hingga dari 4X dikurangi 2 per 8 per X ditambah 8 itu sama dengan 4. Selanjutnya adalah contoh 12. Permasalahannya kita diminta untuk menentukan limit X menuju tak hingga dari X kuadrat ditambah 3 per 5X pangkat 3 dikurangi 7X. Karakteristik permasalahan pada contoh 12 adalah pangkat variabel pada pembilang itu lebih kecil daripada pangkat variabel dari yang ada di penyebut. Kita substitusikan X sama dengan tak hingga, maka kita peroleh tak hingga per tak hingga. Untuk itu, langkah selanjutnya kita membagi dengan X pangkat tertinggi dari fungsi ini. Pangkat tertinggi pada fungsi ini adalah X pangkat 3. Maka setiap komponennya akan kita bagi dengan X pangkat 3. Diperoleh limit X menuju tak hingga dari X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 3 per X pangkat 3 per 5X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurangi 7X per X pangkat 3. Kita sederhanakan. Hasil penyederhanaannya kita peroleh limit X menuju tak hingga dari 1 per X ditambah 3 per X pangkat 3 per 5 dikurangi 7 per X pangkat 2. Selanjutnya kita cari nilai limitnya. Maka kita peroleh 0 tambah 0 per 5 dikurangi 0. Sama dengan 0 per 5 sama dengan 0. Sehingga limit X menuju tak hingga dari X kuadrat ditambah 3 per 5X pangkat 3 dikurangi 7X itu sama dengan 0. Contoh yang terakhir yang akan dibahas adalah contoh 14, di mana permasalahannya kita diminta untuk menentukan nilai limit X menuju tak hingga dari 4X pangkat 3 dikurangi 5X ditambah 2 per 7 dikurangi 2X pangkat 2. Karakteristik pada permasalahan ini adalah pangkat variabel pada pembilangnya itu lebih besar daripada pangkat variabel pada penyebutnya. Langkah pertama kita substitusikan X sama dengan tak hingga, kita peroleh tak hingga per tak hingga. Maka langkahnya adalah kita membagi setiap komponen pada fungsi dengan X pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Maka semuanya kita bagi dengan X pangkat 3. Kita peroleh limit X menuju tak hingga dari 4X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurangi 5X per X pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 3 per 7 per X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 per X pangkat 3. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan, kita peroleh hasil limit X menuju tak hingga dari
4 dikurangi 5 per X kuadrat ditambah 2 per X pangkat 3 per 7 per X pangkat 3 dikurangi 2 per X. Lalu kita substitusikan atau kita masukkan nilai limit X menuju tak hingga dari setiap komponen fungsi. Maka kita peroleh 4 dikurangi 0 dikurangi 0 per 0 dikurangi 0 sama dengan 4 per 0. Sama dengan tak hingga. Sehingga kita peroleh nilai limit X menuju tak hingga dari 4X pangkat 3 dikurangi 5X ditambah 2 per 7 dikurangi 2X sama dengan tak hingga. Nah, dapat kita simpulkan. Jika diketahui dua fungsi f(x) dan gx, yang pertama, jika pangkat tertinggi f(x) sama dengan pangkat tertinggi gx, maka limit x menuju tak hingga dari fungsi f(x) per gx itu sama dengan a per b. Yang kedua, jika pangkat tertinggi f(x) kurang dari pangkat tertinggi gx, maka limit x menuju tak hingga dari f(x) per gx itu sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika pangkat tertinggi f(x) lebih besar daripada pangkat tertinggi gx, maka limit x menuju tak hingga dari f(x) per gx sama dengan tak hingga. Nah, untuk memahami kesimpulan ini anak-anak, poin A bisa kalian perhatikan dari contoh 1, poin B bisa kalian perhatikan dari contoh yang kedua, dan poin C bisa kalian perhatikan dari contoh yang ketiga. Silakan kalian pahami materi dan contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas 1.2 nomor 1 sampai dengan 10 sesuai dengan pembahasan yang telah diberikan. Apabila kalian menemukan permasalahan atau sesuatu yang belum bisa kalian mengerti, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru ketika PTMV. Selamat belajar, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih.